ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar IPS dari tema 1, yaitu tentang wilayah Indonesia. Kita akan belajar tentang letak geografis negara Republik Indonesia. Wah, letak geografis itu apa ya, Bu? Yuk kita simak sama-sama. Letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita pegang, bisa kita injek. Nah, tanah ini, itu yang namanya letak geografis. Nanti beda artinya dengan letak astronomis. Kalau letak astronomis itu hanya bayangan maya, satu bayangan yang bisa kalian lihat ukurannya, posisi letaknya dari bola dunia atau dari atlas atau dari peta yang biasa kalian lihat. Tetapi kalau letak geografis itu adalah letak sesungguhnya. Nah, letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kalau dilihat dari letak geografisnya anak-anak, Indonesia itu berada di antara benua Australia dan benua Asia, dan juga berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nanti kita akan sama-sama buka atlas kita ya. Nah, letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan wilayah-wilayah dan negara lain. Jadi posisi Indonesia kalau kita lihat dari atlas, dari peta Indonesia, itu kita bisa melihat bahwa di sebelah utara, selatan, barat, timur itu Indonesia berbatasan dengan satu wilayah, entah itu negara atau perairan. Yuk kita mau lihat di sebelah utara. Nah, kalau Bu, ngukurnya gimana sih Bu? Kita lihatnya, kita pakai arah angin aja. Utara sebelah mana, selatan mana, barat mana, timur mana, ya. Nah, sebelah utara, kalau dari peta itu berarti kita lihatnya yang atas. Nah, dari sebelah utara Indonesia itu ternyata berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina yang langsung berbatasan dengan Indonesia ya. Kalau ada yang nyebutnya, Bu, Brunei Darussalam, tidak. Nah, tidak, karena sebelum Brunei itu ada Malaysia yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Nah, itu sebelah utara. Kalau sebelah selatan, di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan suatu negara kah? Tidak. Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia. Kalau sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Jadi anak-anak, Indonesia itu berbatasan darat dengan negara atau berbatasan dengan negara itu berbatasan perairan. Jadi ada dua ya, batasan darat dan batas perairan. Kalau berbatasan darat itu maksudnya satu pulau, satu daratan, tapi ada dua negara, yaitu Indonesia dan satunya negara yang lain. Nah, misalnya di sebelah utara yang berbatasan darat dengan Indonesia itu adalah Malaysia, yaitu dengan Kalimantan. Kalimantan adalah wilayah dari negara Indonesia, kemudian berbatasan langsung dengan Malaysia. Di sebelah selatan ada yang berbatasan darat, yaitu negara Timor Leste, ya kan, dengan NTT. Kemudian di sebelah timur, Papua berbatasan darat dengan Papua Nugini, ya. Kalau Australia berbatasan darat atau berbatasan perairan? Oke, good, berbatasan perairan, ya. Itu tentang letak batas-batas wilayah secara geografis dengan negara lain. Kemudian dari letak geografisnya Indonesia, anak-anak, itu ada dampak-dampak yang diterima atau dialami oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson yang kedua atau iklim musim, dan yang ketiga iklim laut. Nah, oh iya beda Bu ya, di Indonesia cuma 2 musim tapi di negara lain ada 4 musim. Iya,
Wah, nggak enak Bu, enakan di luar negeri bisa merasakan 4 musim. Sama anak-anak, orang-orang yang tinggal di sana, mereka pasti akan merasakan bahwa enaknya tinggal di Indonesia hanya dua musim yang dialami. Nah, nanti kita akan mempelajari kekurangan dan kelebihannya ya. Dampak berikutnya dari posisi letak geografisnya Indonesia, yaitu selain letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia, itu membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Nah, dampak yang kedua ini sudah dialami oleh bangsa Indonesia dari sejak zaman dulu, dari zaman kerajaan, bahkan sebelum zaman kerajaan. Kalau sampai Indonesia mengenal ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, bahkan agama Kristen, itu bukan dari Indonesia sendiri adanya tumbuhnya, tapi dibawa oleh bangsa asing yang berdagang ke Indonesia. Artinya kita mengenal beberapa macam agama itu ya. Nah, itu dari mana asal? Karena dampak dari letak geografis ini, dari persilangan lalu lintas yang membuat pedagang dari bangsa asing kalau mau berdagang mereka bisa melewati atau mampir dulu ke Indonesia ya. Itu dampaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, iklim tadi yang kita bahas ya. Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup bergantian arah tiap setengah tahun sekali. Nah, angin yang bertiup berasal dari timur laut dan kemudian bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Sebelum ada perubahan cuaca, dulu musim kemarau itu selalu rutin di bulan April sampai Oktober. Nah, sementara itu angin yang bertiup berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan yang jatuhnya di bulan Oktober sampai April. Nah, tetapi kalau sekarang agak bergeser ya anak-anak, kan waduh, tiba-tiba kok musim hujannya panjang sekali, lebih dari 6 bulan. Ada saatnya juga musim kemaraunya kenapa panjang sekali kemaraunya daripada musim hujan. Nah, ada yang merasakan seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau iklim laut, apa sih itu iklim laut? Iklim laut itu terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra. Sehingga di Indonesia iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan daripada musim kemarau. Iya, benar anak-anak. Kalau kita lihat luas wilayah Indonesia, itu lebih luas lautan atau perairan daripada daratannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, iklim panas atau iklim tropis. Makanya negara kita juga disebut negara tropis. Akan menyebabkan udara rata-rata menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Tepatnya yang terletak di garisnya khatulistiwa itu adalah Pulau Kalimantan. Makanya di sana dikenal dengan yang tempat yang sangat panas itu ya, dibanding wilayah Indonesia yang lain maksudnya. Nah, berikutnya, nah ini adalah kelebihan letak geografis Indonesia. Kelebihannya yang pertama, ya kita bahas, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik, hubungan kerjasama, entah itu perdagangan, entah kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau apapun dengan negara-negara yang ada di benua tersebut. Ya, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan berikutnya, begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Nah, kita udah tahu adat istiadat di setiap pulaunya berbeda. Buru-buru di setiap pulau, satu pulau pun itu ada banyak suku dan bahasa. Jadi kalau kita hitung akan berapa banyak lagi suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia, banyak sekali, bahasa daerahnya banyak sekali ya. Nah, kelebihan berikutnya, laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Wah, makanya kekayaan laut Indonesia itu luar biasa.
Sampai-sampai, ya kan? Kalau kita lihat banyak terjadi hal-hal misalnya pencurian ikan, ya kan? Nelayan-nelayan dari negara tetangga banyak yang berlayar memasuki wilayah perairan Indonesia, kemudian mereka menangkap ikan tanpa izin, ya kan? Itu namanya mencuri kan? Nah, kenapa? Karena di Indonesia hasil lautnya itu jauh lebih banyak dan lebih bagus, ya. Kemudian berikutnya, Indonesia kawasan tropis membuatnya kaya akan hasil hutan karena banyak jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Nah, apapun yang ditanam di tanah Indonesia mudah untuk tumbuh. Sampai kita pernah mengalami dijajah oleh bangsa asing, oleh bangsa barat berkali-kali, bahkan paling lama oleh Belanda, itu juga karena kesuburan tanah Indonesia. Karena saat itu Indonesia menghasilkan rempah-rempah yang luar biasa dibanding wilayah yang lain. Nah, kelebihan berikutnya, Indonesia adalah paru-paru dunia. Apa? Karena hutannya yang sangat luas dan sangat lebat. Dan juga banyak jenis pertanian karena tanah yang subur, baik tanah yang di dataran rendah maupun tanah dataran tinggi itu semua subur dan bisa dimacami dengan segala macam jenis tanaman, baik tanaman di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Itu kelebihan-kelebihan dari Indonesia karena letak geografisnya. Tapi Bu, ada tidak kekurangannya Bu? Ada. Apa ya kekurangannya? Karena letak Indonesia yang seperti ini, yaitu tadi kaya akan hasil laut, hasil buminya, kemudian tanahnya subur. Kekurangan letak geografis Indonesia: 1. Berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara. Wah, iya. Bila kita salah memanfaatkan tanah yang ada di sekitar kita, tanah kita atau lahan kita akan mengalami seperti ini. Contohnya Bu, misalnya di daerah dataran tinggi, misalnya kalau kalian ke puncak. Nah, di puncak itu memang bagus kalau ditanami seperti perkebunan stroberi, ya kan, sayur-sayuran. Tetapi menjadi suatu kesalahan yang besar kalau di lereng-lereng yang harusnya itu tumbuh pohon-pohon besar untuk menyerap akar, itu menyerap air dan juga tanah, membuat tanah yang kuat. Tetapi sama para pengusaha, para petani ditebang pohon-pohon yang besar, digantikan dengan perkebunan-perkebunan yang berarti tanaman-tanaman kecil yang akarnya tidak kuat. Nah, itu akan menimbulkan tanah longsor. Itu salah satunya contoh, ya. Yang kedua, munculnya kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging atau penebangan liar, yaitu penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, sungai. Nah, penebangan liar Bu, sebenarnya kalau menebang pohon-pohon besar itu boleh tidak sih? Boleh, dengan izin. Loh, kalau nggak dengan izin nggak boleh Bu? Tidak, karena kalau dengan izin itu ada urutan-urutannya, ada aturannya, ada caranya bagaimana cara menebang pohon yang benar. Jangan sampai semua pohon ditebang kemudian habis nggak ada pohon sama sekali. Ada urutannya saat kita bisa menebang, berarti itu pohonnya ukurannya seberapa. Dan sedangkan sebelum ditebang ada pohon-pohon lagi yang mulai ditanam. Nah, dan banyak sekali. Nah, makanya itu ada perlu izin, bukan penebangan liar, ya. Kemudian buang sampah sembarangan, pantai-pantai, aduh, dibuangin sampah-sampah oleh para pengunjung. Saking indahnya, kan Indonesia kaya dengan pantai yang indah. Tapi saat berkunjung, orang buang sampah sembarangan. Nah, itu menjadi kekurangannya Indonesia, ya. Nah, sekarang yang ketiga, apalagi kelemahannya? Kerusakan sumber daya alam seperti illegal mining, pertambangan ilegal, ya. Orang diizinkan melakukan pertambangan daerah misalnya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, tetapi itu juga ada aturannya. Nah, kalau melakukan hal yang ilegal tanpa izin berarti itu tidak memenuhi sesuai standar atau aturan. Penangkapan ikan secara ilegal, entah itu pencurian atau kita nggak mencuri, kita tetap dengan di lautan kita sendiri, tapi dengan cara yang tidak sesuai. Ya
kan? Ternyata pakai bom. Terus pakai yang membuat memang bisa nangkep ikan lebih banyak, tetapi merusak yang ikannya atau hasil lautnya tidak bisa berkembang biak dengan baik. Lama-lama habis kekayaan lautnya. Nah, kekurangannya apa lagi? Yang keempat, bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, banjir, kekeringan, badai, dan semacamnya. Yang kelima, kurangnya pengembangan potensi seni. Nih anak-anak, Indonesia terdiri dari banyak pulau. Setiap pulau pun terdiri dari banyak suku. Jadi banyak kebudayaannya, tarian daerah, bahasa daerah, upacara-upacara adat, dan sebagainya. Karena kita merasa punya banyak, kadang kita lupa kalau kita memiliki. Jadi saat kehilangan satu kita cuek, kehilangan dua kita cuek, kehilangan tiga kita cuek. Setelah semuanya hampir banyak kita kehilangan, udah gak dilestarikan lagi, baru kita sadar, oh iya kita kehilangan banyak. Nah, orang yang punya banyak, orang punya lebih, kadang dia lupa akan apa yang dia miliki, ya kan? Tetapi kalau orang punya kelebihan hanya satu, itu dikembangkan sampai kuat, sampai terkenal. Batik contohnya. Dulu batik ini tidak menasional. Maksudnya tidak ada hari batik. Kenapa sampai ada? Ada satu negara yang mau mengklaim bahwa batik itu berasal dari negaranya, bukan dari Indonesia. Nah, saat sama satu negara mau diklaim, inilah baru Indonesia sadar. Oh iya, itu kan batik kita. Nah, sama dengan kebudayaan yang lain. Nah, kekurangan inilah yang menjadi kelemahan Indonesia. Nah, sekarang wilayahnya anak-anak. Negara kita terdiri dari banyak pulau, baik besar maupun pulau kecil. Jumlah pulau di Indonesia itu lebih dari 17.504 pulau. Wow. Sampai-sampai masih ada loh pulau-pulau yang belum diberi nama. Nah, luas wilayah Indonesia mencapai 1.919.440 km persegi. Dan 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Jadi bisa terbayang bahwa luas wilayah daratan dan luas wilayah perairan itu lebih luas perairan. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana kondisi negara kita? Negara kita adalah negara maritim dan negara kepulauan. Negara kita beragam bentang alamnya dan hasil alamnya. Bentang alam itu apa sih, Bu? Bentang alam itu sungai, gunung, laut, pantai, ya, teluk, semenanjung. Nah, negara kita beragam agama, suku, bangsa, dan adat istiadatnya. Dan negara kita juga beragam jenis mata pencaharian atau pekerjaannya karena sesuai kondisi alam. Nah, jadi dengan kondisi atau letak geografis negara kita itu membuat pekerjaan atau mata pencaharian orang itu berbeda sesuai dengan dia tinggal di mana. Kalau orang lebih tinggalnya banyak yang di dekat laut, dekat pantai, itu pasti pekerjaannya apakah bertani? Oke, dia pasti kebanyakan sebagai nelayan. Orang yang tinggalnya di gunung, tidak mungkin mereka sebagai nelayan. Pasti mereka bercocok tanam atau sebagai petani. Ya, entah mereka memiliki perkebunan atau mereka berkebun kecil-kecilan di pekarangan rumah mereka. Ya, orang yang tinggal di kota besar, pasti pekerjaannya sebagai orang kerja di kantoran, ya kan? Mungkin suatu perusahaan atau sebagai karyawan. Nah, itu tergantung dari di mana dia tinggal. Dan juga tergantung dari kondisi geografis di mana mereka berada. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, laut, dan negara kepulauan, karena banyak pulaunya, menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang.
seperti bidang ekonomi. Wah, berarti kalau dalam bidang ekonomi sebagai negara maritim berarti penghasil laut yang terbesar. Sebagai negara kepulauan tergantung pulau itu menghasilkan apa. Ada pulau yang memang kuat di dalam pertaniannya, pulau yang kuat dalam pertambangannya, banyak di Indonesia ya. Dan juga seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Kita bahasanya bukan dipisahkan oleh laut ya, disatukan oleh laut. Mengakibatkan bervariasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakter yang berbeda-beda. Masing-masing punya karakter. Mulai dari kondisi alamnya, karakter alamnya berbeda dengan kondisi sosial budayanya. Daerah Kalimantan yang alamnya lebih panas daripada daerah misalnya Papua yang dekat daerah Jaya Wijaya misalnya, pasti cara berpakaian, budayanya, pekerjaannya juga akan berbeda. Nah, variasi dan karakteristik ini terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula. Kalau sukunya beragam berarti adat istiadatnya beragam, budayanya juga beragam. Agamanya juga beragam, golongan dan kelompok masyarakatnya juga beragam. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain ini tidak menjadi pemecah atau perenggang. Jangan pernah memanfaatkan dengan pulau yang berbeda, akhirnya adat yang berbeda, suku yang berbeda, itu yang membuat kita pecah. Tidak. Tapi yang berbeda-beda inilah yang bisa disatukan menjadi satu puzzle. Ya, kalau kalian main puzzle itu kalau hanya satu, hanya dua, atau kurang satu saja, apakah jadi gambarnya? Tidak. Apalagi kalau kurang dua atau kurang tiga. Tetapi Indonesia itu seolah puzzle, kalau dijadikan satu itu utuh. Ya, jadi ibu ulangi, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Ya. Nah, sekarang setelah kalian paham semua yang ibu jelaskan tadi, sekarang ada tugas yang harus dan akan kalian kerjakan. Jadi seperti ini anak-anak. Dari 5 kekurangan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, di slide-slide sebelumnya, atau kerugian yang dialami oleh Indonesia karena posisi dan letak geografisnya, sekarang tolong kalian mencari solusi dari 5 kekurangan atau 5 kerugian tadi ya. Carilah dari 5 ini, carilah solusinya atau caranya atau jalan keluarnya yang dapat kamu lakukan, yang dapat masyarakat Indonesia lakukan agar mengurangi kerugian-kerugian yang akan dialami Indonesia. Misalnya tadi ada kerugian salah satunya banjir. Nah, mungkin kita nggak bisa membuat tidak sama sekali Indonesia menjadi tidak pernah banjir, nggak bisa. Tapi bisa dong kita mengurangi. Caranya gimana? Nah, berikan solusi itu. Kemudian ada lagi kekurangan yang lain tadi apa ya? Terjadi erosi atau tanah longsor. Nah, gimana caranya agar tidak terjadi tanah longsor? Nah, silakan kalian mencari solusi, cara, jalan keluar, kalian menjelaskan. Nah, caranya boleh kalian tulis, ya kan, untuk kalian siapkan presentasi minggu depan. Sampaikan pendapatmu dari solusi atau cara atau jalan keluar yang sudah kamu dapatkan melalui presentasi secara langsung minggu depan. Jadi setiap anak nanti akan mempresentasikan hasil temuannya. Kalian akan menceritakan misalnya salah satu kekurangan atau kerugian dari Indonesia karena letak geografisnya adalah satu, misalnya banjir. Nah, kalian ceritakan pernah terjadi banjir di mana dan bagaimana akibatnya, dampak-dampaknya yang terjadi, kerugian apa yang dialami oleh masyarakat. Kalian ceritakan itu dulu. Kemudian
kalian cari solusi. Nah, biar tidak banjir harusnya seperti apa? Apa yang dilakukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian ciptakan. Nah, nanti akan bisa jadi seperti ini. Gitu ya. Kalian ceritakan pernah terjadi apa, sesuatu apa, di mana, bagaimana, kemudian cara menyelesaikannya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, itu kalian sampaikan ya. Oke, selamat menyiapkan presentasi individu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan dengan presentasi perorangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.